Ibu Istiqomah, serta rekan-rekan, rekan guru, bapak usaha, dan rekan-rekan yang mensupport kegiatan dari calon guru penggerak Ibu Istiqomah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan pendampingan individu 2 dari pengajar praktek saya Ibu Eko Budi Kuswan dari SPD kepada calon guru penggerak Ibu Istiqomah. Salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, kerabatnya, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya yang mendapat syafaat sampai akhir. Amin. Selanjutnya rekan-rekan dan ibu kepala sekolah, terima kasih untuk yang kedua kalinya saya mengadakan pendampingan individu 2 ini dalam program guru penggerak yang diikuti oleh calon guru penggerak Ibu Istiqomah. Perkenalkan kembali untuk teman-teman yang hari ini bisa hadir, saya adalah Ibu Eko Budi Kuswan dari SPD. Tugas saya di SDN Bugel 1, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Saya tinggal di Komang, Saniang, dan saya adalah pengajar praktek dari calon guru penggerak angkatan kelima. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ibu kepala sekolah yang sudah menerima saya sebagai pengajar praktek untuk bertemu langsung dengan calon guru penggerak Ibu Istiqomah. Dan teman-teman juga dari rekan sejawat, mudah-mudahan hari ini memberi ilmu yang bermanfaat, pastinya untuk kita sendiri dan secara khusus untuk kemajuan SDN Kedaung Wetan 35. Mungkin itu saja sebelum sampai pada kegiatan ini. Maksud pendampingan individu 2 ini adalah pada program guru penggerak ini, calon guru penggerak mengadakan kegiatan sebelum pada kegiatan Lokakarya 2 adalah pendampingan 2. Nanti akan ada pendampingan sampai pendampingan 7 di Lokakarya ke-7 panen kegiatan pembelajaran. Jadi sampai akhir Agustus ya kita tersebut, karena program ini kemarin sempat cut off di sekitar 2 bulan yang lalu karena pelimpahan dari matematika ke BPKIP Banten. Nah, itu kita sempat cut off 2 bulan dan sekarang disebut nanti 2 minggu lagi saya datang ke sini lagi untuk pendampingan individu 3. Dilanjut 3 minggu lagi saya 2 minggu sekitar 10 hari saya akan datang ke sini lagi di pendampingan individu 4 dan seterusnya. Mudah-mudahan calon guru penggerak Ibu Istiqomah dan ada lagi Bu Herlina selalu diberikan sehat. Karena banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dibereskan, dan yang pastinya tidak sampai merugikan anak-anak, karena semuanya tetap fokus kita pada anak-anak. Mungkin itu saja. Selanjutnya sebelum sampai pada paparan Ibu Istiqomah, kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kedaung Wetan 3 untuk dapat memberikan arahannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengajar praktik Ibu Eko Kuswandari, dan juga yang saya hormati Dewan Organisasi Kedaulatan 3 yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mari bersama-sama mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua hingga berlangsung juga acara yang sudah direncanakan oleh calon guru penggerak. Salawat dan salam juga
juga semua tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mendukung sekali kegiatan ini dalam pendampingan individu kedua ya. Semoga ini juga bisa menularkan kepada yang lainnya yang akan menjadi calon-calon guru penggerak. Apresiasi sekali kegiatan ini ya Bu Listi yang sudah melalui beberapa tahap dalam kegiatan ini. Semoga sampai tahap akhir tetap semangat, sukses ya, lancar hingga akhirnya lulus menjadi seorang guru penggerak yang dapat menggerakkan guru-guru di sini untuk selalu mendapatkan ide-idenya untuk kemajuan sekolah kita ini, dan juga nanti bisa mengibatkan kepada sekolah yang lainnya. Mungkin itu saja dukungan saya. Semoga acara ini berjalan dengan baik, tahap demi tahap hingga akhirnya berhasil dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, sangat sering mendukung banget ya Ibu ya. Mudah-mudahan dengan support dari Ibu Kepala Sekolah ini mempermudah jalan kita untuk lebih sukses lagi. Mungkin itu untuk acara pembukaan ini. Sebelum sampai pada acara itu, yaitu paparan dari hasil olahan visi sekolah dan visi guru penggerak khususnya Ibu Istiqomah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik Ibu Eko Budi Kuswan dari SPD. Yang saya hormati Ibu Tuti Sumisila SPDMM selaku Kepala Sekolah SDN Kecamatan 3. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat dan juga TU yang pada siang hari ini berkesempatan untuk hadir dalam acara pendampingan individu kedua saya sebagai CGP Angkatan 5 Kota Tangerang untuk mendiskusikan visi sekolah dan visi guru penggerak. Sebelum kita berdiskusi, perlu saya sampaikan bahwa tujuan kita berdiskusi ini adalah yang pertama, peserta diskusi mampu memahami dan menganalisis visi sekolah. Tentunya teman-teman semua sudah mengetahui dan mungkin sudah hafal ya tentang visi sekolah kita, dan nanti kita akan mencoba menggali apa saja indikator-indikator dari visi sekolah kita. Yang kedua, peserta diskusi mampu mengidentifikasi program-program sekolah untuk mendukung visi sekolah. Jadi dari visi sekolah nanti kita coba bersama-sama identifikasi program apa saja yang sudah diselenggarakan di sekolah kita untuk mendukung visi sekolah kita. Yang ketiga, peserta diskusi memahami visi guru penggerak. Sebagai guru penggerak, kami diminta untuk membuat visi yang dijabarkan dalam sebuah prakarsa perubahan. Dan yang keempat, peserta diskusi mampu memahami prakarsa perubahan yang dibuat oleh CGP. Demikian tujuan diskusi pada hari ini. Selanjutnya, sebelum memulai berdiskusi, ada baiknya kita membuat kesepakatan dalam berdiskusi supaya diskusi kita dapat berjalan dengan interaktif dan lancar. Yang pertama, peserta diskusi menyimak dengan baik pemaparan CGP. Nanti saya akan menyampaikan paparan-paparan tentang visi sekolah dan visi guru penggerak. Yang kedua, peserta diskusi terlibat aktif dalam diskusi baik dalam menjawab pertanyaan CGP atau bertanya kepada CGP tentang hal-hal yang belum jelas. Jadi misalnya nanti pada saat berdiskusi ada yang saya tanyakan, atau ada yang saya minta isi, teman-teman harap aktif ya. Yang ketiga, peserta diskusi menjaga ketertiban saat berdiskusi. Ini penting supaya diskusi kita dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya,
Selanjutnya visi sekolah kita, teman-teman, saya sampaikan kembali bahwa kita mempunyai visi atau cita-cita yang ingin kita harapkan ketika anak-anak nanti lulus, ya. Seperti impian yang kita miliki, yang akan anak-anak miliki profilnya. Terwujudnya peserta didik yang berakhlakul karimah, sehat, berkarakter, terampil, berprestasi, dan ramah lingkungan. Teman-teman sudah hafal semua ya? Sudah ya? Di depan ada slogan, ada poster. Lalu kita juga sering menyampaikan kepada anak-anak tentang visi sekolah kita. Belum pindah. Dari visi tadi kita lihat sama-sama di sini, kita menempatkan berakhlakul karimah pada posisi pertama. Teman-teman ada yang tahu mengapa? Kenapa berakhlakul karimah ini menjadi sesuatu yang sangat inginkan sebagai fondasi untuk anak-anak miliki? Iya, terima kasih Bu Susi. Kita Bu Susi karena kita menempatkan berakhlakul karimah ini karena akhlak ada sesuatu yang penting bagi anak-anak untuk ditanamkan sejak dini. Dengan akhlak mereka bisa memiliki semacam fondasi, semacam pegangan dalam berperilaku. Jadi percuma ya kalau kita punya anak yang pintar, yang terampil, tapi kalau akhlaknya kurang baik, seperti itu. Ya, berakhlakul karimah ini terkait dengan moto Kota Tangerang, ya. Dan selanjutnya kita juga menginginkan anak yang sehat. Sehat seperti apa, Bu Linda? Sehat dari badannya, sehat dari berpikirnya. Sehat secara jasmani dan rohani ya. Ya, terima kasih. Jadi mereka bisa berkembang sesuai tahapan perkembangan usia mereka, ya, baik secara intelektual, sosial maupun emosional. Yang ketiga, berkarakter. Kalau berkarakter kira-kira apa? Sikap. Memiliki apa? Kepribadian? Ya, kepribadian yang baik, yang kuat, ya. Sikap-sikap terpuji yang dimiliki. Yang keempat, terampil. Ya. Terampil itu biasanya betul Bu Susi, lebih ke kegesitan, kelincahan ya, kepiawaian siswa dalam melakukan sesuatu secara sistematis. Kalau kita bilang terampil itu bisa melakukan sesuatu dengan unjuk kerja. Yang selanjutnya berprestasi. Tentunya kita menginginkan anak-anak yang mampu memiliki daya saing ya, ya baik di tingkat lokal, nasional, atau mungkin kalau bisa harapan kita bisa sampai internasional. Dan yang terakhir ramah lingkungan. Mengapa mesti divisi kita ada ramah lingkungan, Bu Kapsek? Ya, kita dengan ramah lingkungan itu artinya agar suasana lingkungan sekolah itu nyaman, ya, nyaman, bersih, sehat juga. Jadi agar anak itu merasa nyaman kalau berada di sekolah. Iya. Terima kasih Bu. Ramah lingkungan ya, anak-anak mencintai lingkungannya. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, anak-anak pun dapat nyaman belajar. Selanjutnya, tadi impian kita ya, bagaimana anak-anak nanti ketika lulus mempunyai profil seperti itu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita yang tadi? Sudah ya? Ya. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Jadi ada sesuatu yang ingin kita unggulkan tadi ya. Kita ingin anak-anak unggul dalam karakter, dalam kesehatan, juga mereka terampil, ya, dan juga ramah lingkungan, yang bisa menjadi pembeda murid-murid kita dengan murid-murid di sekolah yang lain, menjadi identitas murid-murid SDN Kedaulatan 3. Sekarang mari kita isi kalimat rumpang berikut ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-muridnya, bolehlah pengen punya muridnya seperti apa? Yang terampil, yang berprestasi, yang terampil,
berprestasi. Baik, terima kasih. Yang kedua, kita percaya murid adalah kita percaya murid adalah manusia yang unik dan berkarakter. Iya, setuju ya? Murid adalah manusia yang unik ya. Jadi anak-anak itu memiliki minat sendiri, potensi sendiri, bakat sendiri, tentunya berbeda dari yang satu dengan yang lain. Kalau di kelas kita punya murid 32, berarti dengan 32 keragaman tersebut. Dan tugas kita memang harus memenuhi kebutuhan mereka yang beragam. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan Bu Susi pendidikan karakter tadi, karena pendidikan karakter menjadi fondasi utama anak-anak ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa bisa menerima pelajaran yang baik. Mereka dapat menerima pelajaran dengan baik dengan guru-gurunya yang seperti apa. Dengan guru-gurunya yang dapat memberikan tuntunan kepada mereka. Ya, mereka dapat motivasi, betul. Jadi bukan hanya memberikan pengajaran, tapi juga memberikan bimbingan, juga motivasi kepada mereka agar dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk maju. Betul, harus maju, kalau mau maju tentunya kita harus bergerak. Ya, kita harus sama-sama bergerak, mengadakan kolaborasi untuk melakukan sebuah perubahan supaya sekolah kita maju, supaya kita bisa mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid itu sebenarnya bisa dididik ya, ke arah yang lebih baik, ya, bisa berkarakter yang lebih baik. ya betul, Bu Susi. Terima kasih bahwa sebetulnya murid itu walaupun mereka sudah mempunyai potensinya masing-masing, kita bisa mengarahkan. Kalau mereka salah jalan, salah langkah, kita mengarahkan mereka kembali untuk menemukan penggeraknya masing-masing. Tugas kita sebagai guru itu mendidik. Selanjutnya, yang ini jawaban saya hampir sama sebetulnya dengan jawaban Ibu Kapsek dan teman-teman. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan belajar dengan riang dan gembira. Jadi saya memimpikan anak-anak yang beriman, mengamalkan ajaran agamanya, juga mandiri. Mereka bisa mengambil keputusan sendiri, melakukan apa-apa sendiri tanpa bantuan orang lain, dapat mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka juga kreatif, mereka punya sesuatu yang bisa menjadi berdaya guna dan berhasil guna. Mereka punya pemikiran-pemikiran baru, walaupun itu sederhana dan inovatif. Mereka melakukan sesuatu ya untuk menemukan hal-hal yang baru, kritis. Mereka bisa menerima informasi, menyaring mana informasi yang baik untuk mereka, mana informasi yang tidak baik untuk mereka, dan bisa melakukan penilaian terhadap sesuatu. Kolaboratif, mereka mau bergotong royong, toleran, mereka mau menghargai budayanya sendiri dan budaya orang lain. Juga yang penting adalah mereka dapat belajar dengan riang dan gembira. Karena kalau belajar, suasana pembelajarannya sudah menyenangkan, otomatis nanti pembelajarannya pun dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi anak-anak bisa belajar dengan enjoy dan bisa mengembangkan apa yang mereka miliki. Yang kedua, kita percaya murid adalah individu yang memiliki keunikan masing-masing. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Kapsek ya, bahwa anak-anak memiliki minat, potensi, dan bakat yang berbeda. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada murid? Ada yang punya ide? Pembelajaran yang seperti apa yang berpihak pada murid? Harus mengetahui kemauan murid. Ya, betul banget Bu Susi. Anak-anak maunya seperti apa? Memberikan kesempatan kepada siswa. Ya, betul. Dapat Untuk dapat dan mengeluarkan ide-ide. ya mengeksplorasi ide mereka ya, mengeksplorasi ide. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid itu pembelajaran yang menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran,
pusat pembelajaran. Jadi bukan gurunya yang aktif, tapi anaknya yang aktif. Tadi kata Bu Susi memberikan kesempatan kepada siswa untuk seluas-luasnya mengekspresikan ide pikiran mereka dalam sebuah proses pembelajaran. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah adalah tempat berkembangnya budaya positif yang dapat menumbuhkan karakter murid yang kuat. Betul ya? Setuju Bu Pusat? Ya, setuju. Karena di sekolah sudah ada program-program pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan untuk menanamkan budaya positif. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan merdeka belajar di sekolah dilakukan dengan bergerak bersama, berkolaborasi mewujudkan pendidikan bermutu baik dalam kelas maupun di luar kelas. Bapak dan Ibu pernah melakukan pembelajaran di luar kelas? Pernah enggak? Ya, penting ya. Kenapa anak-anak pada saat itu senang tidak? Senang, gembira, karena mereka mempunyai pengalaman yang berbeda ketika belajar di kelas. Ataupun mungkin pada saat tertentu kita meminta bantuan orang tua atau narasumber lain untuk datang ke kelas agar sumber pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan memberikan pengalaman yang berbeda kepada anak-anak. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tugas pendidik adalah menuntun murid untuk menemukan kodratnya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tadi ya ini sudah saya sampaikan bahwa ini menjadi tugas kita bersama, bahwa kita bukan memaksa anak-anak untuk menjadi seseorang yang kita inginkan, tapi kita hanya memberikan arahan kepada mereka untuk berkembang sesuai apa yang sudah dikodratkan Tuhan kepada mereka. Lanjut. Nah, dari paparan yang tadi kita bahas bersama-sama, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Sudah ya? Oke, kalau sudah, alhamdulillah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid. Karena tadi semua yang kita tuliskan di visi itu apa yang kita cita-citakan untuk murid miliki. Nah, kalau sudah sesuai, menurut Bapak dan Ibu, program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong perubahan diri murid dari segala sisinya? Apa saja? Khusus ini sebagai pelatih apa? Ya, program keagamaan. kita laksanakan. Program Ekstrakurikuler. beraneka ragam sudah ada. Ya. Kebiasaan. Kebiasaan. Iya, terima kasih. Bernyanyi bersama untuk menunjukkan kegembiraan. Wah, lengkap sekali Bu Susi jawabannya. Betul ya, kita untuk mendorong perubahan pada diri murid dan juga untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid kita untuk mencapai visi tadi satu-satu. Kalau kita bahas satu persatu, untuk mempunyai anak yang berakhlakul karimah itu kita punya program apa sih? Katanya tadi kita sudah punya program keagamaan. Setiap Jumat kita ada apa Pak Reja? Iya, ada tadarusan. Kita minta anak untuk melaksanakan pengajian, mendengarkan siraman rohani. Juga kita melaksanakan kegiatan keagamaan, ya. Ada hari besar keagamaan kita melaksanakan itu untuk mendukung pencapaian visi sekolah yang pertama. Yang kedua, sehat. Tadi kan kita ingin anak kita sehat. Program apa yang mendukung untuk punya anak-anak yang sehat? Ya, cuci tangan, 3M, senam bersama. Lalu kita juga kerjasama dengan pihak puskesmas, ya kan, dinas kesehatan. Ada UKS, kita belum punya dokter kecil ya. Ada, iya, kita juga punya program dokter kecil, dokter cilik ya. Yang selanjutnya terampil. Tadi visi yang ketiga itu terampil. Program apa yang kita laksanakan untuk mendukung ketercapaian visi tersebut? Ya, ekstrakurikuler. Pembuatan karya. Ya, karya seni ya. Karya seni anak-anak. Lalu anak-anak juga kita ya. Nah, bersama anak-anak pernah mendapat pendidikan untuk pengolahan kompos ya, kompos, biopori dan sebagainya. Jadi kita sudah punya program ke sana.
Selanjutnya tadi berkarakter. Selanjutnya visi berkarakter, kita sudah mempunyai program apa saja? Pembiasaan 3S, senyum, sapa, salam, apalagi literasi. Untuk menimbulkan empati siswa, kita biasanya apa? Minta apa anak-anak? Ya, kalau ada temannya yang sakit, kita ajak mereka untuk menjenguk, ya, menyampaikan rasa empati mereka. Dan visi yang tadi, visi sekolah tadi yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Program apa di kita, ya? Membawa bekal, betul. Anak-anak ada program setiap hari tertentu, setiap hari ya? Ya, setiap hari, maaf. Setiap hari membawa bekal. Lalu juga ada yang 1 hari tanpa plastik, ya. Juga kita melengkapi sarana prasarana sekolah kita untuk memilah-milah sampah yang organik dan non-organik itu terkait dengan program atau usaha-usaha yang kita lakukan untuk mendukung visi sekolah terkait ramah lingkungan. Jadi program ini kalau kita lihat ada yang dilaksanakan secara terprogram, situasional, ya. Jadi semacam sudah menjadi masuk dalam kurikulum kita. Selanjutnya saya sampaikan visi guru penggerak yang saya buat, yaitu terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan berjiwa kepemimpinan. Tadi mengapa saya memilih visi ini? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu bahwa akhlak menjadi satu fondasi yang sangat penting untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini. Saya merasa bahwa anak-anak harus ditanamkan pendidikan akhlak yang kuat supaya mereka bisa mempunyai jati diri dan juga filter dalam menghadapi pengaruh-pengaruh yang negatif. Dan untuk yang kedua, berjiwa kepemimpinan. Kenapa? Saya memimpikan anak-anak itu suatu saat nanti bisa menjadi pemimpin, baik dari dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Artinya dengan mempunyai jiwa kepemimpinan, mereka mempunyai regulasi diri. Mereka mempunyai menyadari apa potensi yang mereka miliki. Mereka bisa mengatur diri sendiri, mengambil keputusan, menentukan apa yang terbaik buat mereka, sehingga pada suatu saat nanti mereka bisa menggerakkan orang lain melakukan hal-hal baik yang telah dia lakukan sendiri terlebih dahulu. Dari visi tadi saya menjabarkan ke dalam sebuah prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan lingkungan belajar untuk mewujudkan rasa tanggung jawab siswa. Kenapa saya pilih highlightnya atau penekanannya pada rasa tanggung jawab siswa? Ini berdasarkan pengamatan saya. Jadi semacam ada urgensi permasalahan di kelas saya amati bahwa anak-anak itu masih kurang rasa tanggung jawabnya. Misalnya saya berikan tugas, mereka masih ada beberapa yang tidak mengerjakan, atau ada jadwal piket, ada yang tidak melaksanakan, atau masih ada anak-anak yang datang agak telat, seperti itu. Menurut saya ini menjadi perhatian tersendiri, sehingga saya merasa penting bahwa rasa tanggung jawab ini harus segera ditingkatkan melalui sebuah prakarsa perubahan. Selanjutnya, nah ini sama ya, prakarsa perubahan ini saya jabarkan dalam kanvas Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama adalah, jadi ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan di sini. Mengapa siswa kurang memiliki rasa tanggung jawab? Jadi ini menjadi pikiran saya. Saya ingin mencari
jawaban atau penyebab-penyebab, mengidentifikasi alasan-alasan mengapa mereka kurang bertanggung jawab. Yang kedua, bagaimana mengembangkan lingkungan belajar untuk mewujudkan rasa tanggung jawab siswa. Nah, tindakan penyelidikan yang saya lakukan berdasarkan pertanyaan yang saya buat itu, yang pertama melakukan pengamatan terhadap siswa untuk mengetahui penyebab kurangnya rasa tanggung jawab siswa. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya ada siswa yang tidak menjalankan tugas pikirnya. Saya amati atau saya melakukan dialog dengannya, kenapa tidak melaksanakan tugas, supaya saya mendapat identifikasi penyebab anak tersebut tidak bertanggung jawab. Yang kedua, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan lingkungan belajar untuk mewujudkan rasa tanggung jawab siswa. Menurut saya ini hal yang penting karena prakarsa perubahan dibuat tidak mungkin dijalankan sendiri saja oleh CGP, karena perlu adanya kerjasama dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat. Dengan berkonsultasi kepada kepala sekolah akan menyampaikan pengalaman beliau terkait peningkatan atau upaya membentuk lingkungan agar siswa bertanggung jawab. Juga rekan-rekan sejawat kesepakatan kelas di sekolah, ada peraturan tata tertib sekolah, juga program-program atau pembiasaan yang atau ada event-event tertentu yang melibatkan siswa untuk bertanggung jawab. Seperti kemarin pada proses pada pelaksanaan HUT ya, khususi kita sudah melibatkan siswa untuk menjadi panitia, atau pada saat setiap tadarusan anak-anak yang bertugas untuk mengaji dan juga memimpin tadarus. Jadi ada event-event yang memang kita berikan siswa untuk mempunyai peran supaya dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, memberikan penghargaan kepada siswa yang telah menunjukkan rasa tanggung jawab. Penghargaannya seperti apa? Kita berikan pujian, dukungan, kamu hebat nak, ya. Atau bagus, ibu senang, kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik. Jadi setiap siswa yang sudah bertanggung jawab atau menunjukkan rasa tanggung jawabnya, kita hargai, apresiasi apa yang sudah dilakukan, walaupun mungkin tugasnya belum seperti yang kita harapkan, tapi kita hargai proses yang sudah dilakukan oleh siswa tersebut supaya dia lebih termotivasi untuk menunjukkan sesuatu yang lebih baik pada hari-hari berikutnya. Yang selanjutnya, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai pembiasaan dan pembelajaran terkait rasa tanggung jawab siswa. Nah, ini penting untuk terus dilakukan, tidak hanya di tahapan yang tadi sebelumnya, tapi pada tahapan bagja sampai ke jabatan rencana, karena dengan berkolaborasi kita pasti mendapatkan ide-ide terbaru. Mungkin pada saat pelaksanaan masih ada yang terpendam, tapi ketika sudah berjalan pengawasan siswa bertanggung jawab atau tidak, ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Misalnya menurut kepala sekolah, Bu Isti, yang ini kayaknya kurang pas, seperti itu. Kita cari misalnya kebiasaan yang lain yang lebih bisa meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. Atau ketika saya berdialog dengan rekan sejawat, juga memberikan saran-saran yang lebih memotivasi atau memberikan ide-ide yang baru. Yang tahapan berikutnya yaitu atur eksekusi. Nah, di sini melakukan identifikasi pihak mana yang dapat saya ajak untuk berkolaborasi untuk mengembangkan lingkungan belajar yang dapat mewujudkan rasa tanggung jawab siswa. Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan lingkungan belajar yang dapat mewujudkan rasa tanggung jawab siswa. Yang ketiga, bagaimana mengukur kemajuan siswa dalam menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Yang keempat, bagaimana rencana tindak lanjut untuk membiasakan rasa tanggung jawab.
Yang kelima, bagaimana upaya berkelanjutan yang dilakukan agar rasa tanggung jawab ini terus berkembang. Yang pertama, tindakan yang saya lakukan adalah menyusun siapa saja tim yang diajak berkolaborasi. Tentunya tim ini penting untuk dapat saling melakukan koordinasi dari saya sendiri, siswa, kepala sekolah, semua warga sekolah, dan selanjutnya menyusun deskripsi tugas tim yang diajak berkolaborasi. Dengan adanya deskripsi tugas ini, mudah-mudahan tujuan prakasa perubahan yang saya miliki ini dapat berjalan dengan lancar. Karena masing-masing tahu perannya seperti apa. Selanjutnya mengajak rekan guru lain, kepala sekolah, pengawas untuk mengobservasi. Nah, ini sebagai bentuk dari pemantauan. Jadi sebuah usaha atau prakasa perubahan kalau tidak dipantau nanti tidak akan tidak akan maksimal, tidak akan terlihat progresnya seperti apa. Jadi alangkah baiknya dari rekan sejawat ataupun kepala sekolah atau jika memungkinkan Bapak pengawas kita ajak berkolaborasi untuk mengobservasi peningkatan prakasa perubahan yang dilakukan. Selanjutnya membuat daftar checklist kemajuan sikap siswa. Ini saya lakukan dengan cara pengamatan baik secara formal di kelas maupun ketika mereka istirahat dari jauh diamati seperti apa hal-hal yang mereka tunjukkan dalam peningkatan rasa tanggung jawab mereka. Hal kecil saja misalnya seperti membuang sampah ya Bu ya, membuang sampah, apakah mereka sudah membuang sampah pada tempatnya atau tidak, itu juga bisa menunjukkan rasa tanggung jawab mereka. Selanjutnya melaksanakan program-program pembiasaan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab siswa. Ini sudah dibahas tadi ya. Memfasilitasi kegiatan bagi siswa untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya. Kalau di kelas saya suka juga memberikan pilihan, misalnya ada tugas yang dilaksanakan, yang saya berikan, saya minta mereka memilih bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Jadi saya berikan pilihan cara mengerjakan tugasnya. Apakah mau ditulis, apakah mau dibuat gambar, apakah mau dipresentasikan, seperti itu. Tapi intinya mereka harus bertanggung jawab dengan pilihan mereka. Atau kalau terkait kegiatan ekstrakurikuler, kita berikan pilihan kepada siswa untuk mengikuti program ekskul yang mana. Cuma mereka harus menunjukkan tanggung jawab untuk mengikuti program tersebut dengan teratur dan dengan rajin. Selanjutnya menumbuhkan budaya tanggung jawab. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang penting, karena kalau tanggung jawab saja sudah dilakukan tanpa ada keberlanjutan, tanpa menjadi budaya, nanti hasilnya akan kembali ke nol, karena seperti sesuatu yang insidental saja, bukan menjadi nilai-nilai yang memang sudah terintegrasi dalam diri siswa bahwa itu sifat atau sikap yang harus saya tunjukkan secara konsisten dan kontinu. Dari mulai sekarang mereka dididik di sini, dan kalau sudah terintegrasi akan terus menjadi fondasi mereka, walaupun mereka nanti sudah lulus, mereka sudah dewasa, nanti akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, karena sejak dini sudah kita didik untuk menjadi anak yang bertanggung jawab. Dan untuk penumbuhan budaya positif ini, tadi kita harus melakukan kerjasama baik dari CGP, siswa, kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua warga sekolah, juga orang tua. Karena nanti anak-anak bertanggung jawab cuma di sekolah, tapi kalau di rumah tidak, kan sama saja bohong. Jadi kita juga melakukan koordinasi dengan orang tua untuk tetap membantu, mengingatkan anak. Misalnya contohnya kalau ada PR, anak-anak diingatkan untuk mengerjakan. Terus anak-anak diingatkan juga jam mereka di rumah itu, jam main kapan, jam untuk belajar kapan. Jadi tetap tanggung jawab mereka untuk belajar harus diutamakan. Jadi
Seperti itu prakasa perubahan yang saya buat untuk menumbuhkan atau membentuk lingkungan belajar yang dapat mewujudkan siswa yang memiliki rasa tanggung jawab. Demikian paparan dari saya persilakan kepada peserta diskusi jika ingin ada yang ditanyakan atau saran atau penguatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan dulu atau ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi paparannya sudah cukup bagus ya. Saya cuma ingin tahu dari penerapan yang tadi itu, misalnya dengan kesepakatan bersama, biasanya ya kalau di kelas itu kita dengan anak murid. Nah biasanya kalau sudah sepakat begitu, anak itu sudah tahu ya kalau dia melanggar, kalau dia melakukan, dia biasanya mendapat pujian dari guru, atau kalau dia melanggar, biasanya yang pernah Bu Isti di kelas itu dialami seperti apa contohnya. Kemudian kalau dia melanggar itu biasanya keselamatannya seperti apa. Ya hanya segitu saja, biar itu contoh yang lainnya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah untuk pertanyaannya. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas yang bersama-sama siswa, ini datangnya dari siswa, hal nilai-nilai yang ingin mereka sepakati. Dan misalnya kalau tadi ada anak yang melanggar ya Bu ya, tindakan saya seperti apa? Tentunya ada konsekuensi ya, tapi saya menerapkan segitiga restitusi. Jadi saya tidak langsung menyalahkan anak ini ketika melanggar, tapi saya panggil dulu, saya tanya dulu ya. Jadi pertama langkahnya itu menstabilkan identitas ya. Jadi ada tahapan tiga, namanya segitiga, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi pada saat menstabilkan identitas, saya tidak memarahi, karena kalau dimarahi nanti anak-anak langsung down dan malah kita khawatirkan berbuat yang lebih parah dari sebelumnya melanggar. Nah di situ saya tanyakan alasannya mengapa anak itu melakukan pelanggaran. Jadi saya sampaikan, oh ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu, dan berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi apakah kamu mau memperbaiki kesalahan kamu gitu. Nah nanti saya ada tahapan segitiga restitusi yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Jadi di situ tadi misalnya dia melempar lagi pembelajaran, yaitu mengganggu ketertiban kelas. Kamu menyadari tidak bahwa mengganggu ketertiban kelas itu telah melanggar kesepakatan kelas? Nanti kan kita gali potensinya, pendapatnya tentang itu, lalu kita tanyakan bahwa apakah sikapnya itu sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Gitu. Jadi kamu ingat tidak, kita telah membuat keyakinan kelas dan salah satu nilainya adalah menjaga ketertiban kelas. Jadi diingatkan kembali dan kita tanyakan kembali, apakah siswa itu mau memperbaiki Bu ke depannya, tindakannya apa kalau misalnya mau memperbaiki sikapnya itu supaya lebih bertanggung jawab atau menjaga ketertiban kelas. Jadi ada dialog Bu, ada dialog antara guru dengan siswa yang melakukan pelanggaran, supaya siswa menyadari apa yang dilakukannya salah dan mempunyai solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi, supaya kedepannya dia menjadi karakter yang lebih baik. Jadi kepercayaan dirinya atau rasa tanggung jawabnya lebih kuat lagi. Seperti itu Bu yang saya lakukan di kelas. Mungkin kalau menurut saya ya, kan tadi tujuannya dari visi pribadi itu kan berakhlak ya, bukan bertanggung jawab.
berkaitan dengan kesepakatan kelas juga. Jadi memang saling berkaitan gitu ya. Dan yang saya amati sebetulnya kalau kelas-kelas lain juga sudah menerapkan kesepakatan kelas seperti kelas saya. Dengan seperti saya kalau misalnya nih anak-anak kalau misalnya diberi tugas ya tidak mengerjakan apa ini sebenarnya sanksinya kan. Nah mereka menjawab sendiri. Nah sekarang anaknya sudah menjawab ya, jadi kalau punya sanksi jangan sampai ini. Nah itu menurut saya cuma ditambahkan saja barangkali yang meningkatkan kedisiplinan. Terima kasih Bu Susi untuk sarannya. Jadi di Prakasa Perubahan Bu Susi ada juga bagaimana upaya saya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Ya nanti pada tahap berikutnya Prakasa Perubahan ini kan nanti bertahap ya Bu ya. Jadi bukan selesai ini satu selesai gitu tidak, tapi nanti berkelanjutan saya akan masukkan kedisiplinan siswa. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Ibu Istiqomah. Visinya cukup keren ya Bu Kepala Sekolah. Ini baru satu langkah visi calon guru membuat. Apalagi nanti akan bertahap banyak visi-visi lain, misi lain, lalu dengan strategi yang bermacam-macam. Ini yang diharapkan dari satu tahun penggerak ini paham visi-misi dan strateginya, dan mudah-mudahan semuanya nanti mencakup menjadi visi sekolah. Mungkin ada sedikit tambahan, masukan, atau nanti kita bisa sharing dengan Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Di sini saya lihat tadi bisa visi sekolah itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak karimah, sehat, berkarakter, terampil, prestasi, dan ramah lingkungan. Saya sebetulnya kemarin agak lupa di CIP Ibu. Sementara divisi perubahan terwujudnya siswa yang berakhlak mulia dan berjiwa kepemimpinan. Yang ini sebetulnya saya bisa untuk masukkan atau kita sharingkan ya. Sesuai dengan tadi Bu Susi memberi masukan tentang ditambahkan menerapkan nilai kedisiplinan. Visi sekolah terwujudnya peserta didik. Apa hanya peserta didik saja yang menjadi sasaran kita sebetulnya Bu ya? Nanti bisa di-sharingkan kenapa harus peserta didik. Kok tidak kita akan mewujudkan secara besar itu sumber daya manusianya, atau mewujudkan sekolah dengan berlandaskan seperti ini gitu. Karena kalau berangkat dari sebetulnya calon guru penggerak ini mengambil visi guru penggeraknya dan berangkat dari visi sekolah. Misalkan visi sekolah terwujudnya peserta didik. Artinya bahwa visi ini mewakili visi guru penggerak Bu. Maksudnya begini, jadi guru penggerak ini mengambil visi guru penggerak ini memang karena lingkupnya guru, jadi mereka mengambil sasarannya peserta didik. Dalam lingkup yang besar, visi sekolah itu lebih besar daripada visi guru penggerak. Artinya bahwa sasaran dari visi sekolah itu, kalaupun nanti ada revisi visi, bukan hanya peserta didik saja, semua stakeholder yang ada di sekolah, atau mungkin terwujudnya sumber daya manusia yang ada di sekolah, entah itu ada dari orang tua murid, warga sekolah, itu mungkin yang dalam lingkup yang besar. Sehingga ketika tadi Bu Susi mengapa tidak, bagaimana kalau kita tambahkan untuk penerapan disiplin,
ini bukan hanya peserta didik saja, karena di Kanvas Bagja ini ada strategi, artinya bahwa penerapan disiplin tidak hanya peserta didik atau warga, mungkin bisa warga sekolah dengan cara atau strateginya kita memberi tawadan, katakanlah seperti itu. Karena kalau tadi Bu Susi menambahkan bahwa yuk kita tambahkan untuk nilai kedisiplinan, Bu CGP Bu Istiqomah ini harus membuat ya kanvas bagjanya ada di entah itu dijabarkan atau diatur eksekusi itu, dia harus dengan cara bagaimana seperti itu. Jadi kalau mungkin dijabarkan atau atur eksekusi itu yang dibuat strateginya oleh CGP untuk nilai kedisiplinan, pasti di sini memberi teladan, bukan hanya kita akan menerapkan bahwa anak harus disiplin. Salah satunya warga sekolah juga memang harus memberi teladan. Jadi ini hanya tambahan saja, nanti bisa apakah seperti itu atau dalam lingkup kecil kita evaluasi tahun ini cukup besar tadi, tahun ini mungkin untuk orang tua murid, tahun ini untuk guru, tapi mungkin bisa lebih spesifik karena ada beberapa sekolah yang ingin menjadi sekolah idola, artinya bahwa semuanya ada lingkup besar, bahwa dia ingin menjadi sekolah idola yang lain daripada sekolah yang lain dengan beberapa item atau beberapa sasaran yang mencakup semuanya. Kalau ini sepertinya ini visi CGP ini ya, karena peserta didik, bahwa dari visi CGP itu bisa dijadikan satu menjadi visi sekolah. Mungkin itu ya Bu kepala sekolah. Karena itu mengapa diperlukan CGP lebih banyak di sekolah. Mereka membawa masing-masing ini membawa visi masing-masing dan nanti bisa dijadikan satu, diwadahi menjadi visi sekolah. Dan mungkin itu saya yakin dengan makin banyaknya calon guru penggerak yang ada di sekolah ini, dengan berbagai ide saran melalui entah itu kanvas bagja atau tadi sedikit dari institusi atau mungkin ada Alurtirta ya, masih ada yang Alurtirta. Ini semua yang ada di sekolah ini pasti akan terakomodasi daripada jadi itu. Jadi itu sedikit tambahan. Yang pertama itu Bu Isti, jadi sudah bagus, sangat bagus, kita paham bahwa itu sudah. Mengapa di sini ada di peserta didik? Karena terus terang visi sekolah itu memang harus mewakili peserta didik. Kalau sebuah visi itu tidak berpengaruh sekali kepada peserta didik, itu sangat tidak kita salahkan, karena sasaran kita ada di peserta didik. Yang kedua, karena Bu Isti sudah memberikan jurnalis saya ya umpan balik bahwa berpartisipasi dalam pengembangan diri di organisasi atau komunitas profesi. Di sini yang mungkin ikut serta ada di P3K ya Ibu ya. Ada nggak yang P3K? Ini P3K. Kebetulan juga saya baru ada di grup sekolah, nah itu saya juga baca di Bapak juga bahwa P3K ini ternyata di nilai kinerjanya ini ada pada bagian terakhir kayaknya ya Bu ya, tentang komunitas belajar atau komunitas praktisi. Nah, yang sebetulnya ingin saya sampaikan, karena Ibu Kepala Sekolah ini penggerak komunitas ternyata. Saya nanya di mana, saya kenal Ibu Susia, ini penggerak. Kalau saya katakan penggerak komunitas. Ya. Kalau mungkin hanya bertanya-tanya sih, ternyata memang banyak yang paham bahwa Ibu Tuti ini bukan hanya penggerak komunitas di sekolah saja, tapi memang sudah sampai ke level tatanan. Artinya bahwa saya yakin Ibu Kepala Sekolah memberi support 200% karena 70% tentang komunitas ini.
dan sangat kayaknya sangat gatel gitu kalau komunitas kita kurang itu. Nah, sementara ternyata di P3K ini ada bahwa ikut serta dalam komunitas praktisi atau komunitas belajar ya Ibu ya. Dan itu dipakai untuk mempertahankan nilai SK P3K. Karena akan ada kaji ulang nih kalau 5 tahun ternyata tidak ikut atau komunitasnya ada tulisan di situ tidak ada komunitas, akan ada kajian ulang ya Bu ya. Artinya seperti itu. Dan Bu Isti di sini menulis berpartisipasi nilainya 4. Iya, artinya saya punya PR aja lah. Kalau ini saya anggap bahwa ini cita-cita, ya seperti itu. Masalah apakah benar nih ada nilai 4? Saya kembalikan ke Bu Isti bahwa akan ada cita-cita seperti itu, nilainya 4. Iya, saya tunggu actionnya kalau memang persentase actionnya baru 25%, katakanlah seperti itu, atau memang belum. Saya tunggu actionnya nanti sampai bulan Desember ternyata sudah mengakomodasi rekan-rekan P3K minimal ada di SDN Tegal Wetan 3 ini dengan support Ibu Kepala Sekolah. Karena terus terang kebetulan di Kecamatan Karawaci saya belum paham karena ada komunitas belajar kemarin di hari Sabtu ada sosialisasi Kombel di Banten ikut yang saya share ya, itu saya share-nya ada di saya share di grup CGP ya. Ini saya termasuk penggagas komunitas praktisi yang ada di lintas kurikulum Bu, yang ada jadi di Karawaci, di Priuk, dan di Jatiuwung, mewakili rekan-rekan sebetulnya komunitas praktisi atau komunitas belajar itu apa sih? Orang-orang dengan punya galau yang sama, semangat yang sama, ini kumpul merumpi jadi satu. Ini. Karena itu kalau teman-teman yang nggak punya galau memang tidak bisa masuk di komunitas ini. Saya harapkan di Kedaung Wetan 3 ini pada punya galau. Kalau nggak bisa harus. Jadi kalau punya galau, dia punya PR dari rumah, ini bisa diobrolkan, bisa sambil kopi manis di saung situ ya, ini bisa seperti itu ya Bu. Jadi apalagi difasilitasi oleh Ibu Kepala Sekolah dengan semangat yang sama. Saya yakin karena saya punya komunitas yang saya daftarkan di platform Merdeka Mengajar dan ternyata lulus seleksi termasuk di Karawaci hanya satu komunitas saya dengan Ibu Andriana, calon guru penggerak yang ada di Pasar Baru 1 ini. Saya lihat di guru penggerak saya belum ada ini yang masuk di sini di PMM-nya. Mudah-mudahan setelah ini dapat didaftarkan lagi di KKG SDN Kedaung Wetan 3 ini. Nanti boleh Ibu Kepala Sekolahnya sebagai ketuanya atau yang lainnya nanti bisa didaftarkan. Lalu itu nanti komunitas itu dapat dipakai untuk mengisi penilaian kinerja dari P3K. Jadi saling termasuk juga sebetulnya di PMM itu nanti untuk komunitas praktisi atau komunitas belajar ini diharapkan biasanya ada di SKP. Yang kemarin memang saya sosialisasi di Banten bahwa akan ada penilaian SKP kaitan dengan komunitas praktisi atau kalau di bahasa kita yang CGP namanya komunitas praktisi. Kalau bahasa di PMM namanya komunitas belajar. Jadi setelah ini saya tunggu progresnya karena Gusti nilainya 4 ya. Dengan Berlina, dengan Ibu minimalnya sudah dibentuk, tidak usah menunggu KKG. Tidak usah menunggu KKG digugus. Kalaupun di SD ini sudah ada kelompok belajar atau komunitas apalah namanya, ini buat program, nanti buat evaluasi, ada jadwal, lalu ada evaluasi, ada
tindak lanjutnya sehingga komunitas ini jalan, apalagi sudah didaftarkan di PNM, nanti bisa untuk mengisi masyarakat kita yang ada di IPHK, ataupun nanti bisa kita pakai untuk sendiri, karena ada tanggung jawab di setiap penilaian itu dititipkan kepada guru penggerak bahwa apakah sudah mulai membentuk komunitas belajar. Itu selalu ya, jurnal saya itu selalu ya saya tulisnya sudah. Boleh. Sudah cukup ada ibu kepala sekolah yang support, Bu Herlina yang paham bagaimana komunitas praktisi, lalu bentuk komunitas belajar itu nanti bisa didaftarkan. Jadi untuk namanya dulu, lalu tempatnya di mana, itu nanti di PNM bisa didaftarkan. Ya, karena kemarin saya baru punya sekitar 9 anggota. Sekarang saya pelan-pelan ini saya ajak di semua ajak saja. Jadi masuk di komunitas, disebut komunitas KKG SDN Kedaulatan 3 gitu. Itu kalau sudah ada di PNM, saya yakin nilainya untuk kebijakan itu ya. Iya. Ya diajak saja untuk warga sekolah ini, tenaga pendidik dan kependidikan terpakai atau tidak terpakai, katakanlah ini ya, kita yang sebagai PNS seperti ini belum terlalu terpakai, siapa tahu nanti di SKP juga dipakai tuh, karena sekarang penilaian supervisi pun di situ sudah ada, apakah ada masuk dalam komunitas belajar itu ternyata sudah. Jadi berangkat dari situ nanti progresnya saya tunggu bahwa di SDN Kedaulatan 3 ini sudah dibentuk komunitas belajar atau komunitas praktisi dan programnya ada, sehingga nilai 4 ini nanti bisa dilengkapi, ataupun untuk P3K karena kan harus ada ya di poin kelima ya Bu ya, di P3K ya. Ada sekolah biasa karena 5 tahun ya. Jadi itu, oh ya poin ke-10. Poin ke-10 yang terakhir ada ya. Yang poin ke-9 kayaknya ada di diklat pelatihan ya. Iya, diklat pelatihannya setahun ada 2. Nanti harus ada 10 diklat pelatihan. Dan itu diklatnya 32 JP ya Bu. Kalau belum ditentukan 4 JP, itu akumulasi biar 1 poin 32 JP kayak SKP. Maksudnya dirasa berat, ada guru yang support dan menikmati saja, dan mudah-mudahan bukan hanya karena untuk menyelesaikan tugas dari kepala dinas ataupun dinas pendidikan, tapi minimalnya ada ilmu yang kita bisa ambil dari kekuatan tugas itu. Mungkin itu. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin dari teman-teman atau ibu yang mewakili tentang visi ini. Kalau tidak ada, terima kasih rekan-rekan yang sudah membantu kegiatan JGP Ibu Istiqomah. Saya tunggu nih untuk yang cowok-cowok ikut dalam atau ibu yang P3K, karena di guru penggerak ini bukan hanya PNS saja. Kemarin saya ikut daftar di klik lagi nggak bisa, error ya. Jadi harus di tengah jalan. Semangat ya. Nah, ini kalau ada orang yang memang sudah semangat, keponya tinggi, ini jangan ditakut-takutin. Maksudnya ditakut-takutin karena melihat tugas belajar kan novel ya, itu. Tapi ajak aja. Mau ditutup dia nggak bisa diklik-klik tuh. Oh iya, kemarin saya membantu teman di angkatan ke-7 ini banyak masalah ya, upload susah. Saya yang kelima. Oh yang kelima, yang ke-7 juga itu lagi. Pas P3K. Oh iya ada P3. Ada tes P3K. Iya. Bisa minta tolong rekan-rekannya yang ini, minta tolong dibantu biar masuk di geng kita banyak manfaat. Terima
kasih sekali lagi, mudah-mudahan hari ini untuk teman-teman yang bisa hadir dalam kegiatan Ibu Istiqomah ini yang pasti memberi manfaat sedikit saja, yang pasti memberi manfaat. Dan saya katakan seperti saya kemarin juga teman-teman, saya ini itu Bu, kayak bagi narkoba kalau ibarat saya. Jadi saya ajak kayaknya kalau udah masuk kan jadi kecanduan, mau nggak mau ketagihan, dan ini PR kita untuk saling berbagi. Dan mudah-mudahan saya yakin banyak hal yang bisa kita petik. Kalau masalah tantangan sudah biasa ya. Tapi untuk semangat, kalau sudah ada semangat sedikit, karena mulai dari tergeraknya ada, tinggal PR dari CGP bergerak dan menggerakkan, ini PR-nya. Karena yang kepo seperti ini berarti ingin tahunya besar, ajak aja. Terusnya IT-nya dari pun Nggak ada masalah, entah itu IT dan lain-lain, itu mah hanya karena kurang belajar saja. Dan belajar itu bisa kita karena biasa. Ibu masih ada waktu, kalau misalkan ini ada kata 7 tidak, ada anak angkatan 7, 8, 9 sudah kemarin ya, 8, 9, 10 kemarin, nanti ada di angkatan besoknya. Mungkin kata yang di atas belum, kemarin tanggal 30 sudah di closing ya, yang angkatan ke-8, angkatan 9, 10, katakanlah ada di angkatan 8. Ibu sama yang di atas mungkin sama ibu kasih waktu tahun ini kita tolong belajar Canva, belajar satu sadeo, belajar untuk bagaimana itu mungkin dikasih waktu sehingga ketika nanti kita nyemplung punya bekas, mungkin itu saja. Kalau banyak saya kalau udah ngobrol ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan langkah saya, langkah Ibu Isti dan Ibu Herlina memberi manfaat untuk rekan-rekan yang ada di SPN Negeri Tanjung